Salam dan bahagia. Berikut akan saya presentasikan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nurul Azizah, CGP Angkatan 10 dengan pengajar praktik Bapak Muryadi dan fasilitator Ibu Yefrina. Adapun latar belakang dari penyusunan aksi nyata berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif, yaitu Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia, menekankan pentingnya pendidikan karakter dan kemerdekaan belajar bagi murid. Budaya positif selaras dengan filosofi beliau, dengan mengedepankan pembelajaran yang berpusat pada murid, penghargaan terhadap potensi murid, dan penciptaan lingkungan belajar yang positif dan menyenangkan. Dengan penerapan budaya positif di sekolah, nilai-nilai kebajikan akan timbul di setiap kegiatan sekolah, sehingga murid termotivasi secara intrinsik untuk terbiasa berperilaku positif. Untuk itu, penerapan budaya positif dimulai dari membuat keyakinan kelas, penerapan segitiga restitusi, dan penyebaran pemahaman materi budaya positif kepada teman sejawat. Adapun tujuan dari kegiatan ini yaitu: pertama, mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Yang kedua, membentuk keyakinan kelas. Yang ketiga, menumbuhkan nilai-nilai kebajikan pada diri murid secara intrinsik. Yang keempat, guru mampu menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dan menggunakan tahapan dari segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah murid. Yang terakhir, rekan sejawat dapat memahami makna budaya positif dan mampu menerapkannya untuk mewujudkan budaya positif pada diri murid. Selanjutnya, tolak ukur dari kegiatan ini. Yang pertama, terwujudnya budaya positif di lingkungan sekolah, terbentuknya keyakinan kelas, tumbuhnya nilai-nilai kebajikan pada diri murid secara intrinsik, terwujudnya penerapan posisi kontrol sebagai manajer, dan penggunaan tahapan dari segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah murid. Yang terakhir, pemahaman rekan sejawat terkait makna budaya positif dan penerapannya untuk mewujudkan budaya positif pada diri murid. Kemudian, lini masa tindakan. Yang pertama, membuat rancangan tindakan kegiatan aksi nyata. Yang kedua, meminta izin kepada kepala sekolah. Yang ketiga, berkoordinasi dengan rekan sejawat. Yang keempat, membuat keyakinan kelas bersama murid. Yang kelima, menerapkan tahapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah murid. Yang keenam, mensosialisasikan konsep inti budaya positif kepada teman sejawat. Yang ketujuh, merefleksikan kegiatan bersama teman sejawat dan murid. Adapun dukungan yang diperlukan dalam kegiatan ini yaitu dukungan dari seluruh warga sekolah yang meliputi kepala sekolah, guru, staf, murid, orang tua, wali murid, dan komite. Berikut dokumentasi dalam membuat rancangan kegiatan. Dokumentasi meminta izin kepada kepala sekolah. Dokumentasi berkoordinasi dengan rekan sejawat. Kegiatan pertama yaitu kegiatan pembuatan keyakinan kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
positif. Apa sih budaya positif? Anak-anak siapa yang bisa menyampaikan budaya positif? Budaya positif, berarti budaya yang baik. Iya betul. Budaya positif adalah budaya baik. Anak-anak di sekolah itu sebaiknya ada apa, kita menerapkan budaya positif, di mana kita menerapkan kebajikan, kebaikan dalam segala kegiatan sekolah. Nah, untuk itu kita harus punya apa ini? Membuat kita apa? Senang dan juga gembira. Lalu kita juga harus mempunyai apa, anak-anak? Keyakinan ya. Kita harus mempunyai keyakinan. Keyakinan kelas. Nah, untuk mewujudkan harapan ini kita dari budaya positif kita harus menerapkannya dengan harus mempunyai apa? Harapan. Harapannya tadi mempunyai kelas apa tadi ya, anak? Ya, berarti yang sudah disebutkan tadi, kelas baik, bersih, terus apa lagi tadi? Nyaman, terus gembira dan menyenangkan. Nah, kelas kita harus memiliki apa? Keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu apa, Tante? Keyakinan kelas itu seperti apa? Apa? Pendapat yang mana disepakati apa? Semua warga keluarga. Ini kesepakatan, peraturan yang disepakati di kelas, namanya keyakinan kelas. Nah, dari keyakinan kelas ini ada nilai kebajikan, anak-anak. Nilai kebajikan. Ya. Nah, dari keyakinan kelas ini ada nilai apa nilainya? Disiplin. Memakai seragam, berarti nilai kebajikannya apa? Ya, disiplin dan juga apa? Tertib sesuai apa? Peraturan. Nah, anak-anak, sekarang Bu Nurul punya kertas ini ya. Silakan diisi. Bu Nurul kasih di sini harapan. Harapan. Ya, kalau di sini caranya ada ya. Cara mulai. Nah, nanti Bu Nurul kasih kertas ini dua-dua. Nah, nanti ditempelkan di sini. Nanti sama Bu Nurul akan ditempel. Siap? Oke. Ada yang punya itu pen berapa dua? Mau pinjem loh? Hah?
tertib. Anak-anak, tadi kita sudah dari harapan, cara meraihnya, lalu keyakinan kelas kita. Nah, sekarang kalian tanda tangani ya kesepakatan kita di bawah ini. Oke, silakan dari anak laki-laki, silakan tanda tangani. Oke. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Agak besar nggak apa-apa. Iya. Agak besar nggak apa-apa. Silakan selanjutnya kepada teman-temannya. Terima kasih. Nih, silakan. Iya, silakan. Ya, kita sudah selesai membuat keyakinan kelas, yaitu yang pertama disiplin dalam segala kegiatan, tertib, tanggung jawab, bersikap sopan santun, menjaga kebersihan, saling menghormati dan menghargai. Alhamdulillah, kita bisa belajar budaya positif di sekolah. Semoga kedepannya kita bersama-sama dapat menjalankan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Oke, sekian dari hari ini ya anak-anak, sama-sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan kedua, penerapan segitiga restitusi. Selamat menyaksikan. Kasus ke-1. Vivi adalah murid kelas 5. Pada waktu bel istirahat berbunyi, ia menghapus papan tulis karena memang hari itu hari tugas piketnya. Tetapi dia terburu-buru untuk melaksanakan sholat duha. Sehingga setelah menghapus papan tulis, dia melemparkan penghapus itu ke meja. Namun secara tidak sengaja penghapus itu mengenai kepala Nata. Hal ini menyebabkan Nata menangis karena kepalanya kesakitan. Bu Nurul sebagai wali kelas 5 mendapat laporan dari muridnya. Bu Nurul memanggil Vivi ke kantor untuk menerapkan segitiga restitusi pada Vivi. Waalaikumsalam. Mbak Vivi silahkan masuk sini. Duduk. Mbak Vivi tahu kenapa Bu Nurul memanggil Mbak Vivi ke kantor? Alhamdulillah Mbak Vivi jujur berbuat salah. Salah apa? Sudah melempar? Kenapa? Tadi kena siapa? Tadi dulu dapat laporan dari teman-teman katanya Mbak Sultanani ya kelempar kan penghapus Mbak Vivi. Kenapa Mbak Vivi kok bisa kena temannya kena penghapus yang dilempar Mbak Vivi? Oh iya, apa salah Mbak Vivi hari ini sudah siap. Oh iya, sebenarnya Mbak Vivi sudah bagus sekali, sudah tanggung jawab dalam melaksanakan piketnya, sudah bertanggung jawab dalam ibadahnya, sholat duhanya. Tapi yang kurang apa ya tadi?
kamu nggak sengaja merencanakan harus kamu tinggal gitu, ya itu seharusnya Mbak Vivi harus apa tadi? Ya menolong Mbak Vivi yang dilakukan Mbak Vivi tadi, kira-kira melanggar realisasi apa? Apa yang diusahakan Mbak Vivi untuk lebih baik lagi? Tidak apa? Iya, tidak mengulangi lagi. Terus apa yang nanti Mbak Vivi lakukan untuk Nata? Iya, minta maaf. Iya. Jadi Mbak Vivi harus apa tadi? Tidak mengulangi lagi, minta maaf. Selain itu, biar tidak terjadi lagi kesengajaan itu, apa yang selanjutnya Mbak Vivi lakukan? Iya, lebih berhati-hati. Terjadi ya Mbak Vivi untuk lebih baik lagi. Iya. Oke, terima kasih Mbak Vivi. Semoga kedepannya Mbak Vivi lebih baik lagi, lebih bertanggung jawab lagi, lebih menyayangi temannya, dan juga pas tanggung jawab, semakin tanggung jawab. Terima kasih Mbak Vivi. Sekarang Mbak Vivi boleh istirahat dulu nak. Ya, ya, waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Vivi dari kelas 5 SDN Wanyolan 3. Pada saat saya melakukan pelanggaran, saya tidak dihukum guru. Saya ditanya kenapa melakukan pelanggaran. Guru membantu saya mencari solusi terbaik. Saya mempunyai solusi, yaitu lebih berhati-hati, lebih bertanggung jawab, dan menyayangi teman. Saya sangat senang bisa memperbaiki diri dengan diskusi dengan guru. Saya berjanji untuk lebih baik lagi. Terima kasih. Kasus kedua, Rafael adalah murid kelas 5. Pada hari Senin, saat melaksanakan upacara, dia datang terlambat. Karena terburu-buru, dia lupa memakai sepatu. Saat itu, Bu Nurul mengetahui pelanggaran yang dilakukan Rafael. Bu Nurul menerapkan segitiga restitusi kepada Rafael. Rafael diminta menemui Bu Nurul di kantor setelah melaksanakan upacara. Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Mas Rafael. Mas Rafael tahu kenapa Bu memanggil Mas Rafael ke kantor hari ini? Ya Bu, saya tahu. Ya. Apa? Kenapa Bu memanggil kamu hari ini? Karena saya terlambat. Ya, tapi Nurul tahu pas waktu upacara Mas Rafael terlambat hadir ketika upacara. Lalu apa lagi Mas Rafael? Dan saya memakai sandal. Iya, Mas Rafael memakai sandal. Nah, Mas Rafael kira-kira itu melanggar peraturan kelas apa Mas Rafael? Disiplin dan tertib. Iya, disiplin dan tertib. Mas Rafael sudah bagus, sudah mau jujur ya toh, mengakui kesalahannya. Mas Rafael, apa alasan Mas Rafael tadi kok bisa terlambat terus memakai sandal tadi? Saya nonton TV sampai malam. Oh, nonton TV sampai malam, terus sampai akhirnya itu bangunnya bangun kesiangan. Oh iya. Terus kenapa kok pakai sandal tadi Mas Rafael pas upacara tadi? Karena saya tuh buru-buru, jadi nggak suka pakai sandal. Oh gitu, lupa. Iya. Mas Rafael itu sudah baik, sudah mau jujur ya toh.
Nah, tapi itu melanggar peraturan kelas kita, Mas Rafael. Peraturan kelas apa yang Mas Rafael sudah langgar? Disiplin dan tertib. Iya, disiplin dan tertib. Nah, tadi kalau Mas Rafael terlambat berarti melanggar apa? Peraturan disiplin. Terus kalau tadi pakai sandal berarti melanggar peraturan apa? Tertib. Lalu sebaiknya apa yang Mas Rafael lakukan untuk kedepannya biar tidak terulang kejadian itu lagi? Tidak menonton TV sampai malam dan lalu. Iya, ya benar Mas Rafael. Sebaiknya untuk selanjutnya Mas Rafael tidak apa menonton TV sampai malam dan langsung tidur. Biar apa Mas Rafael? Bangunnya gimana? Ya biar bangunnya pagi tidak telat. Siap untuk lebih baik lagi Mas Rafael? Iya, semoga kedepannya berdoakan Mas Rafael semakin baik lagi, tidak terlambat lagi, dan semakin tertib dalam melaksanakan keyakinan. Oke, terima kasih Mas Rafael. Ya, sekarang boleh kembali ke kelas untuk melaksanakan pembelajaran. Oke, saling dulu ya. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rapelo. Saya siswa kelas 5 SDN Kandoran 3. Pada saat melakukan pelanggaran, saya tidak dihukum Bu Nurul. Saya ditanya alasan saya terlambat dan memakai sandal. Lalu Bu Nurul membimbing saya mencari solusi terbaik. Saya berjanji untuk tidak mengulangi lagi dan tidak tidur malam-malam dan berusaha lebih awal datang ke sekolah. Terima kasih Bu Nurul. Kegiatan yang ketiga yakni berbagi pemahaman materi budaya positif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu Guru? Alhamdulillah. Baik, perkenalkan nama saya Nurul Azizah. Saya adalah CGD Angkatan 10 dari Kabupaten Kediri, tepatnya dari SDN Kangeran 3. Hari ini saya akan menyampaikan pengimbasan modul 1.4 budaya positif. Bapak Ibu Guru hebat, apa itu budaya positif? Siapa yang bisa menjawab? Monggo. Budaya positif. Coba, Yuli. Kebiasaan yang baik menghias pada Oke, jawaban yang hebat yaitu kebiasaan yang baik yang mengimbas pada kita semuanya. Ada lagi? Oke, cukup ya. Budaya positif. Budaya positif adalah seperangkat nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan yang dianut dan diterapkan dalam suatu lingkungan, seperti halnya sekolah, organisasi, atau komunitas. Budaya ini berfokus pada pengembangan karakter positif, rasa hormat, tanggung jawab, dan kolaborasi antar individu. Jadi, budaya positif adalah nilai-nilai kebajikan yang mana yang dipercayai oleh suatu lembaga. Selanjutnya, tujuan dari budaya positif untuk menciptakan lingkungan aman, nyaman, dan suportif bagi semua orang, di mana setiap individu merasa dihargai, didengar, dan memiliki kesempatan untuk berkembang. Nah, selanjutnya inti dari budaya positif itu ada 5. 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 2. Teori motivasi. 3. Keyakinan kelas. Dan keempat, kebutuhan dasar manusia. Dan yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol dan segitiga
3 restitusi. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Sebelum itu, saya mau berpantun. Makan siang enaknya lauk tahu. Beli tahu harus selektif. Siang ini kita menimba ilmu untuk menerapkan budaya positif. Oke, yang pertama kita akan bahas disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Apa yang terlintas di benak Anda tentang makna disiplin, Bapak Ibu? Tepat waktu, ada lagi teratur, ya. Coba kita lihat bersama-sama. Disiplin. Disiplin merupakan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Adapun filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplini diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ki Hajar Dewantara, Pemikiran, Persepsi, Keteladanan, Sikap Merdeka, cetakan kelima 2013 halaman 470. Nah, ini ada gambar murid-murid kita yang mana mereka melaksanakan kerja bakti Jumat Bersih. Di sini menunjukkan disiplin positif untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini. Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Selanjutnya kita akan membahas disiplin positif, yaitu bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai tujuan mulia. Nah, tujuan mulia mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Nilai-nilai itu disebut nilai-nilai kebajikan. Dan nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh anak Indonesia yaitu profil pelajar Pancasila. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu silakan berdiri. Halo Bapak Ibu, monggo silakan berdiri. Mari bersama-sama kita nyanyikan Profil Pelajar Pancasila dengan nada becak-becak, oke? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, beriman dan bertakwa
Nah, selanjutnya kita akan pelajari tentang teori motivasi. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Lah, ini motivasi itu ada dua, motivasi internal dan juga eksternal. Yang pertama motivasi eksternal. Motivasi eksternal adalah motivasi yang berasal dari luar diri individu, yakni bisa berupa hadiah, hukuman, atau tekanan sosial. Yang kedua yakni motivasi internal. Motivasi internal adalah motivasi yang berasal dari dalam diri individu. Dorongan untuk melakukan sesuatu datang dari rasa ingin tahu, minat, dan kepuasan pribadi. Biasanya ini kalau internal itu timbul karena kesadaran diri sendiri. Selanjutnya, keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Bapak Ibu tahu apa itu keyakinan kelas? Belum. Oke. Keyakinan kelas ini seperti ada di gambar ini. Ini contoh keyakinan kelas dari kelas 5. Keyakinan kelas adalah seperangkat nilai-nilai dan keyakinan yang disepakati bersama oleh guru dan murid untuk menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku di kelas, sehingga mereka merasa bertanggung jawab untuk mewujudkannya. Nah, ini ada tahapan membuat keyakinan kelas. Yang pertama, setiap murid menulis harapan kelas yang diinginkan. Tentunya dalam menulis harapan, sebelumnya Bapak Ibu guru harus menjelaskan apa itu budaya positif, apa itu disiplin positif dan nilai kebajikan, sehingga anak lebih tahu, lebih memahami apa makna dari disiplin positif. Dan selanjutnya menulis harapan kelas. Harapannya apa? Misalnya kelasnya bersih, kelasnya nyaman, kelasnya tertib, terus toleransinya ada. Nah, itu harapannya. Yang kedua, setiap murid menulis cara meraih harapan tersebut. Misal kalau ingin kelasnya bersih, anak-anak menulis caranya. Oh, membuang sampah di tempatnya, melaksanakan tugas, piket, dan sebagainya. Selanjutnya, guru dan siswa mendiskusikan keyakinan kelas berdasarkan harapan dan cara meraihnya. Jadi kalau keyakinan kelas itu dibuat atas dasar melibatkan siswa. Jadi guru tidak hanya ini peraturan kelas kita, tidak, tapi melibatkan siswa. Yang keempat, keyakinan kelas ditulis dengan kata-kata positif, tidak dengan jangan menaruh buku di laci, itu jangan seperti itu. Jadi letakkan buku di tempatnya, seperti itu contohnya. Selanjutnya ini dokumentasi pembuatan keyakinan kelas 5, yang mana dimulai sebelumnya saya mensosialisasikan tentang budaya positif, dan selanjutnya saya meminta siswa menuliskan harapan kelas yang ingin dicapai dan juga cara meraihnya. Selanjutnya saya juga meminta siswa menempelkan harapannya dan juga cara meraihnya di papan tulis. Terus selanjutnya kita bersama-sama menentukan keyakinan kelas dari harapan dan cara meraih yang sudah ditulis siswa. Lalu yang terakhir, siswa menyepakati hasil dari keyakinan kelas. Nah, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah hal-hal
berkembang dan mencapai potensi penuhnya. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama penguasaan, yang kedua kesenangan, yang ketiga kebebasan, yang keempat kasih sayang dan rasa diterima, dan yang kelima untuk bertahan hidup. Selanjutnya restitusi, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi menurut Gosen 2004 adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Terlihat ini ada kasus Bapak Ibu guru, murid terlambat datang ke sekolah. Kalau itu hukuman, guru marah-marah. Murid disuruh berdiri di depan kelas, murid disuruh menulis saya tidak akan terlambat 100 kali. Ini contohnya. Selanjutnya, konsekuensi. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi murid berada di kelas selama istirahat untuk mengganti waktu keterlambatan siswa dalam pembelajaran. Selanjutnya, guru tegas, murid menghormati peraturan. Selanjutnya, restitusi. Kalau restitusi itu guru menanyai keyakinan kelas yang telah disepakati, guru membantu murid untuk menyelesaikan masalah dengan cara membimbing dengan pertanyaan-pertanyaan, yang mana pertanyaannya membantu siswa untuk menyelesaikan masalah. Dalam restitusi, murid terbuka dan menghormati dirinya dan juga orang lain. Nanti ada contoh Bapak Ibu. Selanjutnya, 5 posisi kontrol. Dalam menanggapi masalah siswa itu ada 5 kontrol. Guru itu mempunyai posisi 5 kontrol. Tapi ini tidak hanya guru Bapak Ibu, sebagai orang tua pun kita juga mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nah, ini ada video kasus keterlambatan siswa, Bapak Ibu. Silakan dicermati. Nah, di sini tidak dikasih kesempatan sama ibu gurunya untuk menjawab pertanyaan. Kenapa saya harus beli lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Nah, ini hukumannya sepihak Bapak Ibu. Keliling lapangan. Hanya dari ibu gurunya. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ini adalah posisi penghukum. Biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat,
Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini posisi pembuat merasa bersalah. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina Nah, ini menakut-nakuti Duh, muridnya. gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi loh kalau begini terus. Nah, ini anak semakin merasa bersalah dengan perkataan ibu gurunya. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Ini menurunkan mental siswa. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selanjutnya posisi teman. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kesenja, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Beri ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada tes saja. Dalam meski teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi pemantau. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit.
Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30. Nah, ini konsekuensi atas kesepakatan peraturan yang ada di kelas. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selanjutnya ini posisi manajer, yaitu posisi yang terbaik dari 5 posisi kontrol. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa soal saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Nah, ini ibu-gurunya membantu Apakah muridnya. kalian meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau orang yang tidak menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu Kadia. Kira-kira akan mulai alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan Ini ibu-gurunya membantu menyelesaikan masalah yang terjadi pada muridnya. Kakak dan Ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai Oke, selanjutnya segitiga restitusi. Nah, ini adalah tahap yang ada di tadi posisi manajer Bapak Ibu. Di sini pertama-tama jika ada murid yang mempunyai masalah, kita ada 3 tahapan dari segitiga restitusi. Yang pertama, guru menstabilkan identitas. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Jadi murid ditanya, kenapa anak kali kamu terlambat? Nah, kita harus mendengarkan jawaban-jawaban dari anak tersebut
tersebut. Selanjutnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, selanjutnya menanyakan keyakinan. Dari kasus yang dihadapi siswa, keyakinan apa yang sudah dilanggar dari keyakinan kelas tadi. Nah, selanjutnya kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini adalah salah satu contoh yang sudah saya terapkan dalam menyelesaikan masalah di kelas saya. Nah, ini ada validasi tindakannya dari siswa. Ini menstabilkan identitas dari Mbak Vivi. Ini menanyakan ke siswa tentang cara-caranya dalam mengatasi masalah, menanyakan keyakinannya. Menanyakan keyakinan di sini. Nah, ini sudah materinya sudah habis Bapak Ibu guru. Dari apa yang sudah saya paparkan tadi, kira-kira ada yang belum Bapak Ibu pahami? Monggo bisa ditanyakan Bapak Ibu. Silakan Bu Denis. Saya bertanya Bu Nurul ya tentang budaya positif tadi ya. Apa hubungannya kebutuhan dasar manusia dengan budaya positif? Ya, terima kasih Bu Denis. Bagus sekali pertanyaannya. Apa hubungannya kebutuhan dasar manusia dengan budaya positif? Tentu sangat berkaitan. Karena jika seseorang itu kebutuhan dasarnya itu terpenuhi, maka emosinya akan stabil dan dia akan mudah sekali untuk melaksanakan perilaku-perilaku yang positif. Misal saja Bapak Ibu kita sendiri, jika kita di rumah ada masalah ya di keluarga kita, pasti dalam mengajar kita itu akan ada dampaknya. Entah itu di sekolah kita marah-marah sama muridnya. Nah, itu menunjukkan adanya keterkaitan antara kebutuhan dasar manusia dengan budaya positif. Misal lagi, kalau anak belum makan ketika berangkat sekolah, nah itu akan juga berkaitan dengan budaya positif di sekolah. Harusnya kalau dalam pembelajaran dia akan bersikap tertib, terus dapat mengikuti pembelajaran. Tapi karena dia lapar, akhirnya dia ngantuk. Selanjutnya, silakan lagi Bapak Ibu guru.
Ya, monggo Bu Harti. Saya mau bertanya Bu Nurul, apa perbedaan budaya positif dan disiplin positif? Ya, terima kasih Bu Harti. Kalau budaya positif itu nilai-nilai kebajikannya, nilai-nilai kebajikan yang diyakini untuk diterapkan di suatu lembaga, yang mana lembaga tersebut akan tujuannya agar lembaga tersebut ada kenyamanan dan ketertiban, kedisiplinan seperti itu. Namun kalau disiplin positif itu pendekatannya yaitu contoh, kalau kita ingin kelas kita teratur, nyaman, rapi, menyenangkan, maka kita harus ada pendekatannya, yaitu dengan disiplin positif, yaitu dengan membuat keyakinan kelas. Dan sebagai guru kita harus memberikan teladan yang baik. Ada lagi Bapak Ibu guru? Monggo Bu Emi. Terima kasih atas kesempatannya. Bu Nurul tadi menyampaikan tentang keyakinan kelas, bahwa keyakinan kelas itu dibuat dengan melibatkan siswa. Nah, yang saya tanyakan di sini, bagaimana cara kita untuk melibatkan siswa di kelas ini? Bisa saja, terima kasih. Terima kasih Bu Emi. Nah, kita tentu dalam membuat keyakinan kelas kita itu harus melibatkan siswa. Jadi dengan apa? Pastinya kita membuat diskusi antara guru dan siswa. Jadi tidak serta-merta dalam membuat keyakinan kelas kita membuat sendiri terus di-print ditempelkan, tidak Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas itu disepakati dulu, kita buat atas dasar kesepakatan antara guru dan siswa. Dan nanti guru dan siswa menyimpulkan apa dari yang tujuan yang ingin dicapai dari kelas itu, dan anak-anak juga berpendapat dengan cara meraihnya. Lalu muncullah dari dua pernyataan tadi, muncullah keyakinan kelas. Seperti itu Bapak Ibu guru. Gimana? Cukup? Oke, terima kasih Bapak Ibu guru atas partisipasinya, atas dukungannya untuk kegiatan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Coba bersama-sama. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke, terima kasih. Berikut ini umpan balik dari rekan guru. Terima kasih Bu Nurul atas materinya hari ini. Kami bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih tentang restitusi, tentang hukuman dan sebagainya. Semoga ini akan bermanfaat bagi kami untuk mengajar anak-anak dan untuk bimbingan konseling anak-anak apabila ada masalah-masalah yang terjadi di dalam kelas. Terima kasih Bu Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denis Isabella Sujayana. Saya guru kelas 1 dari SDN Ganyoran 3. Dari pemaparan Bu Nurul terkait budaya positif, saya mendapatkan banyak ilmu dan hal baru tentang penerapan budaya positif. Perbedaan lingkungan, konsekuensi, restitusi, 5 posisi kontrol guru dan orang tua, dan masih banyak lagi. Saya harap setelah kegiatan ini, saya dan teman-teman guru bisa lebih baik lagi dan semakin termotivasi dalam penerapan budaya positif, dan tentunya bisa menjadi teladan baik bagi murid. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Semangat menuju pendidikan Indonesia
yang berkualitas.